So, next questions. Dari Ririn, bagaimana kita tahu saat kulit gatal itu dari stres? Apakah terletak di kulit tertentu? Nah, ini pertanyaan dari saya. Untuk saya, kita nggak bisa tahu kalau kulit itu dari stres atau nggak, terus terang kalau nggak kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Dan apakah terletak di kulit tertentu? Semuanya bisa. Namanya kulit, semua ya kulit mata, kulit wajah, kulit kepala, kulit belakang telinga, kulit kaki juga kulit. Apakah terletak di kulit tertentu? Agak jarang. Ada penyakit tertentu yang letaknya di kulit tertentu, tapi ya itu tetap harus diperiksakan oleh dokter kulit kalau memang sangat mengganggu ya. Oke, mungkin bisa next questions yang sebelum yang keempat tadi. Nah, ini pertanyaan untuk Dr. Aimee. Dari Your Kitten, apakah saat kita sedang fall in love atau broken heart mempengaruhi kulit juga? Gimana Dr. Aimee? Oke, jadi saat kita falling in love, itu sebenarnya hormon serotonin kita itu cenderung turun, ya. Sama juga ketika kita sedang broken heart, kita akan cenderung turun serotoninnya. Karena serotonin itu yang akan membuat kita jadi terobsesi. Makanya kalau kita jatuh cinta kan kita jadi memikirkan orang itu terus gitu kan. Nah, itu karena serotonin kita turun. Tetapi kalau kita jatuh cinta dan cinta kita ditanggapi oleh cowok yang kita suka ya, maka itu akan keluar hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itulah yang akan membuat kita jadi berbunga-bunga. Kita menjadi senang. Dan sehingga kita, kalau hormon endorfin itu sudah ditangkap oleh otak, kita akan cenderung mencari hormon endorfin itu lagi. Makanya kita jadi kepingin merasakan rasa berbunga-bunga, rasa jatuh cinta itu lagi. Gitu dok. Jadi kalau kita sedang berbunga-bunga, ya sedang happy, maka biasanya akan sistem simpatis di dalam tubuh kita akan meningkat. Nah, sistem simpatis di tubuh kita itu yang seperti apa? Ya, seperti orang jatuh cinta itu, dada berdebar-debar, tangan keringet dingin. Ya? Kemudian pipinya jadi memerah, blushing. Nah, itu semua karena kita sistem otonomik di tubuh kita sedang meningkat. Jadi sistem simpatisnya bekerja, kurang lebihnya gitu. Tadi pertanyaannya apa dok? Secara khususnya hormon apakah apa? Terkait dengan mempengaruhi kulit juga? Yes, berarti memang secara tidak langsung terkait ya? Terkait, karena yang tadi itu, kalau kita lagi jatuh cinta, maka kulit kita akan memerah. Nah, kalau kulit kita memerah, vasodilatasi kan, jadi pembuluh darahnya melebar gitu kan. Sehingga aliran asupan ke kulit kita, kalau kita vasodilatasi terus, otomatis asupan nutrisinya juga lebih baik gitu kan. Bener nggak dok? Betul, kalau kita tersipu malu berarti ya. Kalau lagi jatuh cinta ini tersipu malu, mukanya merah-merah, flashing, blush on gitu ya. Oke, next question dari Octave. Untuk menangani kulit yang mulai putih jadi hitam terbakar, gimana ya dok? Wah, kalau ini permasalahan karena bukan masalah dokter jiwa, kita skip ya. Medical Health Life, dok, kaki saya sering gatal-gatal kalau banyak pikiran. Kadang gatalnya sampai mengganggu, nah ini dia, sampai mengganggu aktivitas. Ini yang saya maksud dokter Aimee, ini neurodermatitis. Saking gatalnya di kaki akibat banyak pikiran, akhirnya dia aktivitas terganggu. Obatnya adalah kalau masalah dari psikologis pikirannya nggak bisa teratasin, berarti saya sarankan konsultasi ke dokter jiwa juga. Selain kita dari dokter kulit akan mengatasi permasalahan gatalnya. Setuju ya dok ya? Ya, setuju. Oke, dari Fasa CV, dokter, kalau gatal dan kulit mengelupas di daerah hidung, bagaimana solusinya ya? Sorry, karena ini masalah tidak ada gangguan jiwa, kita skip dulu ya. Nanti perlahan-lahan kalau pas konsultasi dengan saya bisa tanyakan ulang ya. Dari Liz, Uwe, dok, kalau kutil itu terasa gatal, kenapa ya? Wah, kalau rasa kutil yang gatal belum tentu karena kesehatan jiwa ya. Karena memang kutilnya sendiri bisa jadi ada meregang saraf kita, sehingga terjadilah sensasi gatal itu juga. Dari Yuyut, psoriasis itu apakah keturunan dok? Ya, psoriasis bisa keturunan, tapi tidak langsung juga ya. Artinya bukan berarti orang tuanya psoriasis, dia langsung psoriasis. Saya skip juga pertanyaan ini. Liliana Hadikusuma, kalau anak 6 tahun atopik eksim itu karena apa ya dok? Banyak sekali Bu Liliana, karena ini topik kita bukan yang atopik, nanti pelan-pelan kita bahas di lain kesempatan ya Bu Lili. Dokter Gigi Vanda, oh halo apa kabar Dokter Gigi Vanda? Cara cegahnya gimana ya dok? Kalau ada orang di dekat kita yang gatal-gatal diingatkan supaya nggak menggaruk, membantu nggak ya dok? Cara cegah apa ini ya? Cara cegahnya... Maksudnya kalau dia gatal-gatal dilarang nggak boleh garuk gitu mungkin dok, supaya maksudnya kalau gatalnya terlalu sering gitu. Kalau terlalu sering ya mungkin ya nggak apa-apa aja diingetin. Tapi kalau dia gatal dia garuk ya nggak ada yang salah ya sebenarnya. Ya, kecuali kalau gatal dia menggaruk, oke. Kalau terlalu gatal atau gatalan berarti ya silakan rujuk ke dokter kulit. Atau ya, kalau enggak, kalau dia berlebihan menggaruk sampai luka, silakan ke dokter spesialis kesehatan jiwa karena udah berlebihan garuknya ya. Oke.
Terus Dewi Pamulan, tiap saya stres susah tidur, jadi lebih gatal kulit di bawah pipi. Memang betul Dewi, kalau mereka yang mempunyai eksima, memang sering seperti ini Dokter Aiming. Jadi stres, nggak bisa tidur, stres, sakit kulit, gatal, gatal menggaru, nggak bisa tidur, stres lagi, itu berputar-putar kayak tadi. Jadi ya harus ditemukan sumber stresnya. Dari Dokter Aiming mungkin ada tips untuk stres ini gimana, stress relieving itu Dokter Aiming. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita pas lagi stres, kita kan misalnya tadi ya contohnya kita akan cenderung menggaruk. Coba alihkan dengan kegiatan yang lain. Karena kalau kita nganggur, kita nggak ada kegiatan, maka kita akan cenderung melakukan hal tersebut berulang kali. Tapi kalau kita bisa mengalihkan ke hal yang lain, itu biasanya akan lebih berkurang. Jadi misalnya Anda sedang sibuk apa tuh? Nah, coba alihkan. Misalnya kalau masak kan nggak mungkin kita garuk-garuk. Jadi harus ada kegiatan. Jangan berdiam diri di rumah. Karena kalau berdiam diri itu juga malah tidak membantu untuk kesehatan jiwa. Itu malah akan memperburuk. Berarti move on, berjemur, cukup banana milkshake, sprinkle kacang, jangan lupa juga ya Dokter Aimee ya. Membuat diri bahagia. Berarti intinya itu ya, stress relieving itu harus terkait juga sumber masalahnya itu apa, tolong selesaikan. Kalau Anda nggak bisa menyelesaikan, silakan ke dokter jiwa kalau memang diperlukan berarti ya Dok ya. Ya. So next question. Sekarang waktu kita ternyata udah tinggal 10 menit loh, cepet banget ya. Novi Berlian, apakah dermatitis bisa disembuhkan tuntas? Tidak bisa, tapi bisa kita cegah untuk kambuhnya. Rizky Yuri, dok, jerawat saya belum juga sudah hampir 2 minggu. Ini detox apa enggak cocok produknya ya? Pas kemarin udah meninggal langsung. Ini pertanyaan tentang jerawat. Sorry, kalau memang pengobatan jerawat, saya tambahkan sedikit Dokter Aimee, ini memang tidak mungkin hanya 2 minggu. Pengobatan jerawat itu penyakit kronis, dia memerlukan minimal 6 bulan, bahkan hingga sampai 1 tahun lebih. Yang sabar dan semangat, tolong tonton video Instagram saya yang sebelumnya tentang pengobatan akibat komplikasi krim pemutih, itu ada yang memberikan semangat untuk teman-teman. Tolong diikutin aja untuk Rizky Yuri ya. Yang penting kalau ngobatin jerawat harus semangat. Next questions, Rena Budiarta, dok, kalau mau ujian atau ada suatu acara besar, seringkali di sekitar highline seperti putih dan mengelupas gitu, gimana ya dok ya? Apa memang ada penyakitnya? Ini Dokter Aimee contoh yang bagus. Ini adalah dermatitis seboroik, Rena, atau ketombean tadi yang Dokter Aimee sebutkan. Memang betul adanya ujian atau acara besar berarti stressful event ya Dokter Aimee ini ya contohnya ya. Iya. Nah, stressful event ini yang mempengaruhi sistem hormonal kita dan lain-lain, neuropeptide, neurotransmitter, sehingga kita tegang dan tense, terjadilah permasalahan ke kulit. Jadilah penyakitnya ini contohnya dermatitis seboroik. Tadi Dokter Aimee juga sudah bilang, stres seperti ini harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan, nanti akan semakin besar. Ya, kalau mendekati acara besar, gimana mengatasinya ya dok ya? Jadi gini loh, seringkali ya kalau orang itu yang membuat kita stres itu karena ada beberapa distorsi kognitif. Nanti mungkin Rena bisa browsing ya tentang cognitive distortion. Coba cognitive dibaca. Distortion. Ya, apa yang seringkali dipikirkan oleh Rena. Misalnya contoh pasien-pasien saya kalau misalnya mau ujian atau mau acara besar, mereka tuh stres karena mereka selalu menuntut diri, I have to be the best. Jadi ada cognitive distortion yang namanya always being right, bahwa aku harus selalu sempurna. Padahal ya itu tadi, itu menjadi tertekan kan kita. Ya, Anda tidak harus menjadi sempurna, yang penting lakukan yang terbaik. Terbaik, iya betul sekali. Kemudian jadi, misalnya kayak sorry, karena waktunya terbatas, lanjut aja kali ya. Yes, oke. Rena, nanti kamu bisa konsultasi kalau memang diperlukan. Dokter Aimee ini di Instagramnya @psikiater juga banyak sekali video, foto, informasi quotes dan lain-lain cukup membantu kesehatan jiwa. Kalau memang diperlukan, silakan browsing dan membaca. Karena terus terang waktu kita tidak mengizinkan untuk berbicara lebih lama. Sorry. Dari Alamsyah. Cara menghilangkan pikiran atau halusinasi untuk menyakitin diri sendiri dan orang lain. Contoh, saya melihat tempat barang yang membahayakan, ingin melakukan hal yang buruk. Wah, ini permasalahan bukan ke arah kulit ya, lebih ke arah Dokter Aimee ya dok ya? Ya, ini kalau yang udah sampai seperti ini kan tidak bisa mengontrol diri kan. Ini kayaknya harus segera berobat ke psikiater deh. Saya sarankan untuk Alamsyah berobat ya. Harus segera dengan obat soalnya, nggak bisa kalau cuman dengan terapi tips-tips begitu saja. Jangan takut, ini bukan cuma permasalahan tips. Dokter Aimee ini artinya seorang psikiater. Bahkan kalau memang diperlukan obat, dia akan meresepkan.
Sehingga alamnya jangan ragu, kalau memang perlu konsultasi ke dokter jiwa yang terdekat. Kalau di Surabaya, salah satu orangnya adalah dokter Aime ya. Terus ini ada pertanyaan berikutnya dari Fitri Nurmawan. Dok, kenapa kalau stres kadang-kadang timbul jerawat di wajah? Apa ada hubungannya? Ada sekali, Fitri. Ini adalah termasuk yang tadi, psychophysiologic disorder, kelainan penyakit pada kulit, yang memang akan diperberat oleh kondisi kejiwaan. Jadi solusinya ya harus mengatasi jerawatnya, juga secara sekaligus mengatasi permasalahan kesehatan jiwanya. Kalau kesehatan jiwa, tadi Dokter Amy juga bilang, ya apa yang menjadi masalah harus diselesaikan. Caranya bisa refer ke video nanti replaynya, atau kalau enggak langsung ke Instagramnya Dokter Amy juga ya. Terus ada pertanyaan juga nih, Dokter Amy. Vita Anggreni, Dok, kalau belum pernah konsul, mau konsul sekarang bolehkah? Wah, boleh banget. Ke saya juga boleh, ke Dokter Amy juga boleh. Tapi bukan konsultasi online, konsultasinya juga di live ini. Nanti mungkin bisa making appointment ya. Bisa menghubungin Dokter Amy, nanti mungkin di Instagramnya ada kontaknya ya, Dok ya? Kalau ada sahabat yang ingin kontak ya. Oke, bisa kontak Dokter Amy. Atau di National Hospital, tempat praktiknya Dokter Amy juga ya. Oke, kalau sama saya ke klinik, Instagram ada informasinya, atau langsung ke National Hospital untuk Dokter Amy ya. Ada konsultasi online juga nggak, Dok? Ada. Bisa melalui aplikasi NHapps, atau bisa langsung hubungi ke perawat saya untuk yang langsung di klinik. Oke, berarti bisa online juga loh, nggak harus datang ke fisik berarti ya? Iya. Oke, Saraswati Arumsari, hipopigmentasi selama 10 tahun gimana? Apa ada hubungannya dengan stres? Tergantung hipopigmentasinya apa dulu ya. Ini kita nggak tahu. Kalau bekas kecelakaan tentu nggak ada kaitannya dengan stresnya. Jadi ini harus kita teliti ulang. Untuk Saras mungkin perlu konsultasi lebih. Atau mungkin yang dimaksud apakah vitiligo itu, Dok? Hipopigmentasi. Vitiligo tapi tidak terkait dengan stres terus terang. Tapi vitiligo menyebabkan stres? Ya, benar. Oke. Terus ini ada pertanyaan lain juga. Karena faktor stres juga, Dok, wajah saya kelihatan dewasa, kadang terlihat lebih muda. Bisa. Penampilan wajah sangat terkait dengan stres ya, dari Ayu ini, Dokter Aimi. Apakah saat ini sudah untuk menangani? Oke, ini juga sudah. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi terakhir kali ya, ini karena udah kurang 4 menit, Dokter Amy. Maria, jadi kalau halu, misal habis lihat kebakaran padahal nggak ada, terus harus kerja padahal sudah pensiunan, sudah pensiun. Itu masalah kejiwaan ya? Oh. Itu masalah apa kejiwaan. Itu nggak demensia? Ya itu mungkin kalau sudah pensiun berarti kan sudah tua. Kemungkinan itu demensia, itu juga masalah kejiwaan sih. Itu pada usia di atas 65 tahun. Coba nanti diajak untuk konsultasi. Kasih ke jiwa ya, artinya usia muda, remaja, dewasa, tua, semua bisa menjadi pasien dari kejiwaan ya, Dokter Amy ya? Iya, bisa. Tergantung masalahnya. Tergantung permasalahan, tapi yang penting jangan pergi atau jangan mencari solusi yang aneh-aneh dan lucu-lucu. Kalau memang perlu sampai ke bidang dokter, langsung ke spesialisnya. Ke psikolog juga bisa ya, Dokter Amy ya? Psikolog sama psikiater gimana cara bedanya? Kalau psikolog itu dia kan S1 psikologi dan S2 psikolog klinis. Mereka tidak boleh memberi obat, tapi mereka boleh untuk konseling. Tapi kalau psikiater, kita kedokteran yang mengambil dokter jiwa, dan kita memberikan obat, sekaligus juga bisa memberikan psikoterapi. Jadi itu antara psikolog dan psikiater bisa bekerja sama ya. So ini sorry dari Jenijal ada pertanyaan tentang kecoa dan lain-lain. Langsung gatal ini juga bisa. Nanti kita bahas ketika kamu konsultasi ya, karena waktu kita udah nggak. Itu kayaknya fobia itu. Nah, fobia, itu ya? Awalnya itu dari fobia dengan kecoa. Kemudian kalau stres langsung keluar gatal-gatalnya itu. Betul sekali. Yang jadi fobia kecoa itu sangat nyata ternyata ya. Nanti kalau perlu konsultasi ke Dokter Amy juga boleh. Ya, so dari Dokter Amy mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan ke sahabat Melania, sahabat jiwa juga. Ya, terima kasih banyak udah join hari ini. Saya seneng banget. Terima kasih juga Dokter Henry ya. Hari ini fun banget kita bisa ngobrol seru di malam minggu ini. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat. Yang mau saya sampaikan, kalau Anda gatal, bisa disebabkan karena stres ya. Kalau Anda stres juga bisa menyebabkan gatal. Jadi atasi masalahnya. Kalau gatal segera ke dokter kulit, dan kalau stres segera ke dokter psikiater. Kesehatan jiwa, psikiater. Oke, jangan lupa cukup banana milkshake pakai sprinkle di bawah sinar matahari ya. Supaya nggak stres. Oke. Dari saya juga sama, artinya terima kasih sudah nonton. Kita banyak sekali mendapat informasi cukup berarti. Tentu tidak mungkin 1 jam ini semuanya selesai, karena topik kita sangat luas.
nanti bisa refer ke Instagram @melania@klinik atau di Instagram @psikiater untuk masing-masing bidang baik kesehatan kulit ataupun kesehatan jiwa. Ya, rasanya suatu hari kita harus ngangkat topik yang lain deh, Dokter Aimee, karena topik ini cukup menarik dan masih banyak yang tanya. Iya, ini tadi Oke. banyak yang join ya. Ini tadi juga ada itu kayaknya Mbak Sarah Meutiasari, dua dokterku. Oke. Hai Mbak Sarah. Oke. Iya, thank you semua yang udah Oke, thank join. you so much semuanya udah Billy, joining. Andi. Selamat malam. Kita sama-sama undur diri ya. Ya, bye-bye. Sampai Oke, jumpa. bye-bye.